satunya Mas Asep, ini hasil tambak salah satunya yang tidak menanam, salah satunya kepiting. Kepiting ya. Ini tumbuh sendiri. Kepiting ini kepiting yang disuplaikan ke restoran. Nah, ini harga jualnya 1 kilo sampai 250.000, bisa sampai 600. Ini Mas Lin, ini Mas, berarti jenengan ini punya berapa luas di sini ya kira-kira jadi tambaknya? Ada berapa tambak, terus kemudian gimana mengelolanya itu ya? Ya, kalau di sini ada 6 tambak. Jadi ini ada lokasi 6 tambak bersebelahan semua. Nah, ini tambak pertama sini, ini tambak kedua situ. Ini tambak pertama hasil bandengnya bisa sampai 8 ton. Alhamdulillah berarti ya. Nah, terus ini ditanam bandeng sama udang lindu sama kepiting. Ini panen biasanya Berapa lama? 4 bulan. Oh, itu Sampai panen ya 5 berarti ya? bulan. Itu sudah usia panen, sudah segitu sudah usia ses isi 2 isi 1 bandeng. Per kilonya ya? Per kilonya. Itu harga 25.000 sampai 35.000 biasanya dibeli. Termasuk ini sudah besar ya Mas ya? Iya, ini sudah besar. Ini yang di sini sudah sukses lah. Salah satunya di daerah Mantang, Wetan, ya ini ditambah saya salah. Apalagi kita bisa lihat masuk ke dalam, lihat suasana. Ini villa saya, ini villa. Yuk kita lihat saya. ini ditambah tapi kayak di villa ini nggak ada. Bagus seperti ini. Kita lihat villa di sini kita akan ngasih makan ikan bandeng. Kita lihat suasana di situ. Kita mau ambil makanan. Ternyata bagus juga ya di sini ya. Saya kalau di sini mungkin betah ini ya. Di samping kita penat pekerjaan, kita sadar di sini punya penghasilan. Ya. Tapi ya kapan ya? Ini saya kasih Semoga ya. contoh rekan-rekan. Jadi ini pakai apa ini Mas? Makanannya ini pakai sari roti. Sari pakai. roti yang sudah expired dari Indomaret itu kita manfaatkan buat ngasih makan bandeng biar perkembangannya tetap besar. Jadi kita juga salah satunya meminimalisir untuk beli makan palet. Oh gitu ya. Ini kegunaannya seperti ini. Lagi yang harus ditanyakan. Mulai dulu pertama kali menyusun seperti ini kan saya lihat sudah bagus. Pertamanya gimana Mas? Jadi ini dulu nggak seperti ini tambak ini. Tambak ini kayak hutan. Jadi nggak pernah dikelola, emang tidak ada waktu untuk pengelolaannya. Terus sekarang sudah banyak waktu luang di sisi tugas, di luar tugas, di jam luar tugas saya banyak waktu luang tak manfaatkan buat pengelolaan tambak. Berarti ini pasti ada karyawan dong. Ya pasti ada karyawannya. Berarti sendiri ya, ada yang Ada mengelola. bagiannya sendiri, khusus masak sendiri, khusus ngasih makan ikan sendiri, khusus benahin tanggul juga sendiri. Kayak gitu ya. Saya jadi tertarik nih Mas ini. Maksudnya pengen apa seperti ini, cuman ya mungkin belum ada apa namanya ilmu buat semacam ini. Nanti saya mencoba memberikan ilmu pada pengetahuan saya bisa dikembangkan untuk jadi pengusaha sukses. Semoga bisa seperti saya. Jadi ini contoh seorang anggota Polri kemudian bisa mengembangkan di sela-sela waktu dia tidak bertugas, bisa mengembangkan seperti ini. Yang terakhir ini buat teman-teman yang ingin usaha ataupun mengembangkan bisnisnya, kita tanya ya pada beliaunya gimana sih triknya atau kiat-kiatnya menjadi pengusaha sukses walaupun kita menjadi seorang anggota Polri ataupun PNS ataupun yang lainnya. Coba gimana Pak yang untuk teman-teman yang ingin menjadi pengusaha walaupun dia itu sebagai anggota Polri ataupun anggota TNI ataupun yang lain mungkin seorang karyawan. Ya, untuk menjadi salah satu anggota yang salah satunya pengen berusaha jadi pengusaha sukses, yaitu ada niat dan tekad dulu. Satu, menyisihkan modal. Modal itu dari sisa-sisa gaji kita ditabung, dibuat salah satunya beli lahan tambak dulu, menyisihkan dulu. Kalau nggak bisa beli lahan dulu, kita sewa-sewa dulu. Nah, dari sewa-sewa itu nanti waktu kita panen
kita dapat penghasilan lebih banyak, kita tabungkan lagi, nanti kita mulai bisa mengembangkan lebih tinggi lagi, bisa beli tambah itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen minat untuk jadi pengusaha seperti saya ya, dari sekarang menyisihkan waktunya untuk menabung. Nah, jangan disia-siakan uang gajinya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, salah satunya seperti itu. Terus ini Mas, untuk mungkin yang tidak bisa mengembangkan di bisnis seperti ini, mungkin yang lainnya gimana tipsnya ini ya? Mungkin untuk yang lain pengen sukses bisa mengembangkan yang lain tuh gimana Mas tipsnya Mas? Ya, disampaikan untuk nggak harus punya tambak. Jadi seorang tambak itu bisa untuk memberikan kayak jadi supplier ya, supplier ke restoran, bisa juga beli ikan atau udang atau bandeng, kita supplier kan ke restoran yang terkenal di Semarang. Kita lihat yang membutuhkan bahan-bahan seafood, salah satunya seperti apa. Nah, kita supplierkan di situ, kita kuasai harga-harga seafood di pasaran dengan harga yang paling standar. Nanti kita berikan ke restoran-restoran salah satunya. Nah, itu sudah cukup untuk buat pengembangan bisnis atau usaha kita. Jadi itu nggak mungkin kita kekurangan dalam sehari-hari kita. Salah satunya seperti itu. Mungkin berarti intinya ini Mas, kita harus mau ya, kita niat, tekad, kemudian kita menyisihkan dari hasil kita, gaji kita digunakan yang sebaik mungkin ya, tidak digunakan untuk payah-payah gitu ya. Benar. Oke, berarti inilah gitu ya yang bisa diambil dari Bapak Mas Sulin ketika kita ingin mengembangkan penghasilan lebih dari gaji kita harus punya tekad yang kuat, kemudian kita sisihkan gaji, kemudian kita untuk fokuskan kemana, misalkan kayak seperti ini tadi Mas Sulin sudah disampaikan, kemudian yang lain kita kembangkan yang lainnya. Mungkin itu dulu Mas ya. Iya. Bisa dilihat hasilnya salah satu kepiting atau siapa ya Mas, coba kita lihat sana. Atau bandeng yang hari ini dipanen. Nah, ini salah satunya dilanjutkan. Gimana Mas hasil tambak yang mungkin dari contoh dari hasil Ini salah satunya Mas Asep, ini hasil tambak, salah satunya yang tidak menanam, salah satunya kepiting. kepiting ya. Ini tumbuh sendiri. Kepiting ini kepiting yang disuplaikan ke restoran. Nah, ini harga jualnya 1 kilo sampai 250.000, bisa sampai 600 kalau diekspor. Nah, ini juga ada bandeng. Nah, ini bandeng yang sebelumnya belum siap panen karena ini tadi ada kendala sedikit. Nah, ini harus diambil. Kayak gitu Ini ya. hasil tangkapan sehari. Salah satunya seperti ini, juga ada kakap putih. Kakap putih ini hasil dari tambak juga. Nah, ini juga bandeng. Ini nanti disuplaikan ke Bandeng Juwono buat bandeng presto oleh khas Semarang sama otak-otak. Ini kita diajak di dapur tambaknya. Jadi di sini karyawan dipersediakan bahan-bahan karena di tambak ini juga kalau malam juga dibuat istirahat, sehingga perlu dipersiapkan bahan-bahan untuk makan para karyawannya. Kita akan masak apa? Masak kepiting. Kita dicicipin ya Mas ini ya. Alhamdulillah kita punya rekan ini untuk motivasi rekan-rekan. Bisa nanti diikutin sampai full ya videonya ya, buat motivasi rekan-rekan apapun usahanya. Ini nanti juga diberi motivasi oleh beliaunya Mas Sulin. Walaupun dia yang punya ini kedatangan kita, dia juga tidak segan untuk melatih langsung membuatkan kita makanannya.
hasil apa tampaknya kita. Alhamdulillah. Kita pakainya masak saus tiram, kepiting Meeting sama udang. mantap. Mantap. senangnya Pol. Jadi tadi ini setelah kita jalan-jalan muter diberi penjelasan oleh yang punya tambak Mas Ulin, kita disuguhin dengan masakan seafood ini. Lihat sunset. Gimana Mas Ulin ya? Gini Mas Gading ya? Rasanya unik. Unik ya. Ini karena Mas Ulin maksudnya Mas Gading belum pernah makan kepiting. Apalagi ini di tempat langsung, beliau merasakan kayaknya unik ini. Manis-manis. Ada manisnya. Nih, telur piting ya. Tanpa bumbu, telur piting rasanya masih gurih. Apalagi nanti kalau tambah rempah, saya yakin betul. Saya kira cukup Bapak Mas Ulin atas waktunya dan motivasinya buat rekan-rekan yang ingin mengembangkan sayapnya ataupun berusaha di bidang yang lain. Tadi sudah dijamu dengan nikmat, dibikinin seafood, kemudian diajak jalan-jalan muter-muter ke seluruh tempat usahanya. Semoga usahanya semakin sukses, lancar, sehat selalu. Kapan-kapan bisa main kesini lagi. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan. Semoga rekan-rekan tetap semangat berkarya. Jangan harus semangat. Siap.